Oke, hari ini kita lanjut belajar tentang menentukan nilai maksimum dan minimum dalam interval tertutup. Kemudian nilai dan jenis stasioner pada turunan kedua. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di situ nomor 1, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsinya x kuadrat kurang 4x dalam interval yang pertama itu x besar sama dengan min 2 kecil dari sama dengan 0, berarti dari min 2 sampai 0. Kemudian yang B, x besar sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 4, berarti antara min 2 sampai 4. Ya, ini interval tertutup. Oke, langkah pertama kita tuh harus cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya x kuadrat kurang 4x itu kan 2x kurang 4. Nah, turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Ya, kalau sama dengan 0, berarti kita dapat 2x sama dengan 4 ya. X-nya sama dengan 2. Oke, kita dapat nilai X-nya itu sama dengan 2. Oke, kita lanjut di sini. Karena 2 tidak masuk pada interval min 2 sampai 0, maka yang dicari hanya f min 2 dan f0. Nah, kita lihat lagi. X-nya ini kan 2. 2 itu ada gak di antara min 2 sampai 0 ini? Gak ada kan? 2 itu lebih kan? Kalau dia misalnya tidak masuk dalam interval ini, yang kita cari itu batas-batas atas sama bawahnya. Di sini batas bawahnya kan min 2, kita cari dia min 2, f min 2, kemudian kita cari 0, f0. Kenapa? Karena di sini kan interval tertutup nih. Min 2 sama 0 itu pasti masuk di dalam interval tersebut. Ya, kita cari f min 2-nya. Min 2-nya itu kita masukin ke dalam soal tadi. Jadinya min 2 kuadrat dikurang 4 kali min 2. Dapatnya berapa? 12 ya. Oke, selanjutnya f0. 0 kuadrat dikurang 4 kali 0. Dapatnya 0. Nah, kita udah dapat 2 nih. Yang satu 12, yang satu 0. Kita bandingkan nilainya. Kalau dia lebih kecil berarti dia minimum. Kalau dia angkanya lebih besar berarti dia maksimum. Kalau dari gambar ini, kalau dari angka ini, 12-nya itu apa? Maksimum. Ya, maksimum. Kalau dia 0 berarti minimum. Oke, paham ya? Lanjut yang B. Nah, di sini nih ada perbedaannya. Karena 2 masuk pada interval min 2 sampai 4, maka yang dicari itu ada 3. Min 2, 2 sama 4. Yuk kita lihat lagi. Tadi X-nya kan 2 nih. X yang kita dapatkan itu 2. 2 itu masuk nggak dalam interval ini? Masuk. Oke, 2 itu masuk. Kemudian kita lihat lagi. Min 2 ada 4 di sini. Nah, yang ini nih pasti otomatis masuk ya. Min 2 sama 4-nya karena dia interval tertutupnya nih. Oke, langsung kita kerjakan. F min 2 tadi kita dapat berapa? Kan udah ada nih yang di A ya. 12. Kalau F2-nya dapatnya berapa yuk? 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ya. Dapatnya min 4. Terus selanjutnya kalau 4 kuadrat dikurang 4 kali 4, dapatnya 0. Nah, sekarang kita udah punya 3 nilai. 12 min 4 sama 0. Yang paling maksimum itu yang mana? Angka yang paling besar di sini mana? 12. Berarti ini maksimumnya. Yang minimumnya? Minimumnya itu mana yang paling kecil? Min 4 sama 0 lebih kecil mana yo? Yang min 4. Ini sebagai minimum. Bisa ya? Oke, lanjut ke yang nomor 2. Tentukan nilai stasioner fx, x pangkat 3 dikurang 27x, dan jenis stasioner menggunakan turunan kedua. Oke, pertemuan sebelumnya itu kita menggunakan turunan pertama. Nah, sekarang kita gunakan turunan kedua. Nah, kalau gunakan turunan kedua, untuk mencari nilai x-nya, kita juga perlu menggunakan uji turunan pertama. Oke, contohnya gini nih. Kita bahas ya. Kita cari f aksen x-nya. Turunan pertamanya apa yuk? 3x kuadrat dikurang 27. Oke, untuk mencari nilai x-nya, f aksen x itu harus sama dengan 0. Ya kan? F aksen x-nya apa tadi?
3x kuadrat dikurang 27 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 3. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. X min 3, X tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat X-nya 3, X-nya sama dengan min 3. Nih, kita dapat nilai X itu dari turunan pertamanya. Oke, sekarang kita cari dulu nilai stasioner. Caranya masih sama. Untuk mencari nilai stasionernya itu kita substitusikan 3 sama min 3 ini ke dalam fungsinya, fungsi awalnya. Jangan fungsi yang turunannya ya. Oke, ini untuk nilai stasioner. Berarti kita ambil F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 27. Ya, dapatnya berapa? Dapatnya min 54. Kalau F min 3, min 3 pangkat 3 kurang 27, min 3 dapatnya 54. Nah, ini untuk nilai stasioner. Nah, sekarang untuk jenis stasionernya nih. Kalau jenis stasioner kita gunakan turunan kedua ya. Oke, turunan kedua. Tadi turunan pertamanya kita dapat apa? 3x kuadrat dikurang 27 ya. Nah, kalau turunan keduanya dapatnya apa? 6x. 27 kalau diturunkan 0 ya. F double aksennya atau turunan keduanya itu adalah 6x. Nah, kita cari nih. X-nya ini kan yang udah kita dapat itu 3 sama min 3. Kita masukin aja. F double aksen 3 sama dengan 6 kali 3. Dapatnya 18. Nah, 18 itu lebih dari 0 kan? Nah, kalau lebih dari 0 berarti dia itu minimum. Ya, titik baliknya minimum. Nah, kemudian turunannya ini kalau X-nya diganti sama min 3, dapatnya 6 kali min 3 sama dengan min 18. Min 18 itu kecil dari 0. Berarti dia itu merupakan maksimum. Kebalik ya. Yang kalau misalnya turunan pertama itu kalau besar dia maksimum, kalau kecil dia minimum. Nah, ini kalau turunan kedua, kalau dia lebih dari 0 dia minimum, kalau kecil dari 0 dia maksimum. Oke. Terus kalau misalnya titik baliknya, kalau kita buat ke dalam titik balik nih, 3, 3 tadi nih, hasilnya berapa kalau 3? Min 54. Nah, kalau dia min 3, nilai stasionernya berapa? 54. Yang ini nih kan namanya stasionernya ya, ini X-nya. Nah, yang 3, min 54 itu dia mempunyai titik baliknya minimum. Titik balik. Oke, kalau dia min 3,54, min 3 tadi dia apa namanya nih? Maksimum. Berarti dia titik balik maksimum. Oke, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih.